Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Fatoni. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bimbingan dan penyuluhan Islam. Setiap manusia tentu pernah menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, mulai dari masalah pribadi, keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga masalah spiritual yang terkadang membuat seseorang merasa bingung, cemas, bahkan kehilangan arah. Dalam kondisi seperti ini, manusia membutuhkan bantuan agar dapat memahami kondisi dirinya sendiri, menemukan solusi yang tepat, serta kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah melalui bimbingan dan penyuluhan Islam. Secara umum, bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan utamanya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu seseorang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bimbingan dan penyuluhan Islam berbeda dengan bantuan biasa. Dalam prosesnya, pendekatan yang digunakan tidak hanya memperhatikan aspek psikologis dan sosial, tetapi juga aspek spiritual. Dan hal ini, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki jasmani, akal, dan ruh harus berkembang secara seimbang. Tujuan dari bimbingan dan penyuluhan Islam antara lain membantu individu memahami dirinya sendiri, mengembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membantu individu mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bimbingan dan penyuluhan Islam juga bertujuan membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan sikap yang positif. Dengan demikian, seseorang tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah, melainkan mampu melihat setiap ujian sebagai dasar dari proses kehidupan yang harus dijalani dengan kesabaran dan ikhtiar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa fungsi penting bimbingan dan penyuluhan Islam. Yang pertama, yaitu fungsi preventif atau pencegahan, yaitu membantu individu agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Misalnya, melalui pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan penguatan nilai-nilai keislaman sejak dini. Yang kedua, fungsi kuratif atau pengentasan, yaitu membantu individu yang sedang mengalami masalah agar dapat menemukan solusi yang tepat dan kembali ke dalam kehidupan secara normal. Yang ketiga, yaitu fungsi preservatif, membantu individu mempertahankan kondisi baik yang telah dicapai setelah masalahnya terselesaikan. Masih ada lagi yang keempat, yaitu fungsi developmental atau pengembangan. Itu adalah salah satu fungsi untuk membantu individu mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Dalam Islam, dasar pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bertahanlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam Islam, dasar pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat ini mengajarkan bahwa memberikan bimbingan kepada orang lain harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan kebijaksanaan. Seorang pembimbing tidak boleh menghakimi atau merendahkan individu yang sedang menghadapi masalah. Sebaliknya, ia harus menjadi pendengar yang baik, menjadi pendukung yang baik, dan membantu menemukan jalan keluar yang terbaik.
Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal sebagai teladan dalam memberikan bimbingan kepada umatnya. Beliau selalu mengedepankan kasih sayang, kesabaran, keteladanan dalam menyampaikan nasihat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penyuluhan Islam saat ini menjadi dari Al-Quran dan hadis. Apalagi di era modern seperti sekarang, keberadaan bimbingan dan penyuluhan Islam menjadi semakin penting. Banyak permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat. Misalnya kecanduan media sosial, stres akademik, konflik keluarga, pergaulan bebas, hingga krisis identitas pada remaja. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang mengalami tekanan akademik mungkin merasa cemas, kehilangan motivasi belajar, dan bahkan berpikir untuk menyerah. Jadi, melalui bimbingan dan penyuluhan Islam, mahasiswa tersebut dapat dibantu dengan memahami masalahnya, mengelola emosinya, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyusun langkah-langkah yang realistis untuk mengatasi kesulitannya. Contoh lainnya adalah remaja yang mengalami krisis kepercayaan diri. Dengan pendekatan Islam, remaja tersebut dapat diarahkan untuk menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga diajarkan untuk bersyukur, mengembangkan potensinya, dan tidak membandingkan dirinya secara berlebihan dengan orang lain. Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga membantu membentuk karakter yang kuat secara mental dan dekat dengan nilai-nilai agama. Dari uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan potensi pemberian bantuan kepada individu atau kelompok berdasarkan ajaran Islam agar mampu memahami diri, mengatasi masalah, mengembangkan potensi, serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di tengah berbagai tantangan kehidupan modern, bimbingan dan penyuluhan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu menjaga keseimbangan antara kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya bimbingan dan penyuluhan Islam serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Sultan Ahmad Fatoni, izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor. Say.